Hutan itu sunyi, lebih sunyi dari yang mereka bayangkan. Joko, Aryo, Roni, dan Ayu berempat melangkah di antara pepohonan yang rimbun, di tempat yang bahkan tidak banyak orang yang tahu keberadaannya. Hutan ini sudah lama dikenal sebagai tempat angker, namun itu tidak menghalangi mereka untuk datang. Mereka bukan orang yang takut pada cerita-cerita mistis. Malah, ekspedisi kali ini, selain untuk menambah pengalaman, juga untuk membuktikan bahwa mereka tidak percaya pada cerita hantu yang hanya berbentuk mitos. "Ayo, jangan loyo. Kita hampir sampai kok," seru Roni, sambil tertawa geli, melihat Ayu yang agak mengernyitkan dahi. "Lah, emang kamu yakin ini tempatnya?" tanya Ayu, meremas rempah-rempah dalam kantungnya, berusaha mengusir rasa was-was. "Yakin dong. Ini yang di peta." Joko menunjuk ke arah depannya. "Lihat itu, kita sudah masuk lebih dalam lagi." Hutan ini sepertinya tidak pernah dimasuki oleh manusia. Tidak ada jalan setapak, tidak ada tanda-tanda adanya jejak kaki. Semua terlihat alami, seperti alam yang tak tersentuh. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa ada rasa tidak nyaman yang melingkupi mereka. "Ada yang aneh di sini, Joko," ujar Aryo sambil melihat ke sekitar. "Kenapa rasanya seperti ada yang mengawasi?" Joko menoleh, mengerutkan kening. "Kamu ini, Aryo, jangan berimajinasi macam-macam." Namun, meski berkata begitu, Joko sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Rasa dingin menyusup ke dalam tubuhnya. Suasana semakin mencekam saat senja mulai datang, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Saat itulah, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka harapkan. "Apa itu?" tanya Ayu, menunjuk ke sesuatu yang tergeletak di antara akar pohon besar. Mereka semua berhenti dan mendekat. Di bawah cahaya remang-remang matahari yang sudah mulai tenggelam, mereka melihat sebuah batu kecil. Batu itu berbentuk agak aneh, seperti telinga manusia. Batu itu terlihat biasa saja, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang ganjil dari bentuknya. Seperti ada yang menarik mereka untuk memeriksanya lebih dekat. Joko yang paling dekat, tanpa pikir panjang, membungkuk dan mengambil batu itu. "Batu telinga? Aneh banget," katanya, sambil memegangnya. "Joko, jangan," teriak Ayu, tetapi terlambat. Joko sudah memegangnya di tangan. Begitu batu itu menyentuh telapak tangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Suasana sekitar seketika terasa semakin mencekam. Angin yang tadinya sepo-sepo kini berubah menjadi kencang, membuat dedaunan bergoyang hebat. "Joko, ada apa?" tanya Aryo dengan cemas, melihat ekspresi Joko yang tiba-tiba berubah. Joko tampak terdiam, matanya terbuka lebar, seolah terfokus pada sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Aku mendengar sesuatu," jawabnya, suaranya terdengar terputus-putus. "Dengar apa?" tanya Roni, tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Mereka semua semakin cemas. Suara seperti orang menangis," Joko berbisik, memegang batu itu lebih erat. "Dan, ada yang bilang, tolong, bantu aku." Ayu menggigil, matanya melirik ke sekeliling hutan yang semakin gelap. "Joko, serius kamu? Jangan bercanda. Ini bukan waktu yang tepat." Tapi Joko tidak mengindahkan peringatan Ayu. Ia terus terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti ada yang menguasai pikirannya. Suara itu semakin jelas, semakin nyata. "Bantu aku, Joko. Tolong aku." Suara itu terdengar lebih dekat, lebih nyata. Suara itu bahkan seperti datang dari dalam batu telinga yang Joko pegang. Semua temannya saling bertukar pandang. Mereka merasa ada yang tidak beres. Hutan yang sebelumnya terasa biasa saja kini seperti berubah menjadi sebuah tempat yang penuh ancaman. "Joko, lempar batu itu, jangan pegang terus." Roni berteriak, tapi Joko hanya terdiam, tidak menggubris. Ayu merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi instingnya memberitahu bahwa ini bukan hal yang biasa. "Joko, ayo kita pergi. Ini tidak baik." Namun,
Joko seolah tidak mendengar mereka. Suara itu semakin keras, semakin mendalam. "Bantu aku, Joko. Jangan biarkan aku terperangkap di sini selamanya." Joko mulai merasa cemas. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apakah dia hanya kelelahan, atau ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang mempengaruhi pikirannya? "Joko, kau tidak perlu mendengarkan itu." Ayu memegang lengan Joko, berusaha menariknya menjauh dari batu itu. Tapi Joko menepis tangan Ayu dan berkata dengan suara pelan, Aku harus membantu. Suara ini, mereka membutuhkan aku." Roni dan Aryo berusaha menenangkan Joko, namun itu tidak berhasil. Semua mulai merasa panik. Mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Akhirnya, setelah beberapa saat, Joko melepaskan batu itu dan melemparkannya jauh-jauh. Suasana kembali menjadi sunyi. Hening, hanya suara angin yang bergema di sekitar mereka. Tapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan yang lebih menakutkan, mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya. "Joko, kita harus segera pergi dari sini," kata Ayu dengan suara bergetar. "Ini bukan tempat yang aman." Namun Joko hanya terdiam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi mereka, dan kali ini, mereka tidak hanya terjebak dalam hutan angker. Mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka berempat berdiri dalam diam, berusaha mengatur napas setelah kejadian aneh dengan batu telinga itu. Hutan yang semula sepi dan sunyi kini terasa begitu berat, seolah-olah ada ribuan pasang mata yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Joko menatap ke depan, mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaan cemas yang mendalam tetap menghinggapinya. Batu itu, batu yang ia temukan begitu tiba-tiba, memberinya sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara itu, bisikan yang terdengar begitu nyata, terasa semakin melekat dalam pikirannya. "Ayu benar," kata Aryo, memecah keheningan. "Kita harus pergi dari sini." Roni mengangguk setuju, tetapi wajah Joko menunjukkan kebingungannya. Ia masih memikirkan suara-suara yang berbisik di telinganya. Ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk mendengarkan lebih jauh. Seolah-olah suara itu menginginkan sesuatu darinya, dan Joko merasa seperti ia tidak bisa melepaskannya begitu saja. "Aku rasa kita harus mencari tahu lebih banyak," jawab Joko akhirnya, suara rendah dan penuh keraguan. "Ada sesuatu yang aneh tentang batu itu." Ayu menghela napas panjang. "Kamu gila, Joko. Jangan terlalu dalam ikut arus ini. Itu jelas bukan hal biasa. Aku takut kita justru akan terperangkap lebih jauh kalau terus begini." Namun, Joko tampak tak tergoyahkan. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus mendalami misteri ini. Batu itu bukan hanya sebuah benda mati baginya. Sejak pertama kali ia menyentuhnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang bersembunyi di balik itu semua. Suara itu, bukan cuma suara biasa, lanjut Joko, matanya tertuju pada batu yang sudah dia lempar jauh-jauh, namun tak bisa lepas dari ingatannya. "Aku merasa, suara itu bukan hanya meminta tolong. Mereka memberitahuku sesuatu." Ayu menatapnya tajam, seolah mencari jawaban dari matanya. "Apa maksudmu? Apa yang mereka katakan?" Joko menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Tapi rasanya, mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu." "Jadi apa rencanamu?" tanya Roni, mulai merasa frustasi dengan perdebatan yang terus berlanjut. "Kita cuma mencari masalah, Joko. Kita harus pergi sekarang juga." "Tunggu, Roni," kata Aryo, menghentikan langkah Roni yang sudah siap untuk berbalik. "Coba pikirkan, ini bukan sekadar kebetulan. Ada yang aneh dengan tempat ini. Ada yang tidak beres, dan mungkin saja batu itu bisa memberi kita jawaban." Joko merasa sedikit lega mendengar dukungan Aryo. "Kita sudah jauh-jauh masuk ke sini. Kalau kita kembali sekarang, semuanya sia-sia. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ayu menggigit bibirnya,
merasa bingung. Dia tidak ingin mengikuti keinginan Joko yang tampaknya semakin terobsesi dengan batu itu, tetapi di sisi lain, rasa penasaran ikut menguasainya. Semua orang mulai merasa terperangkap dalam dilema ini, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kita harus hati-hati, ujar Ayu, akhirnya setuju meski berat. Aku takut kita benar-benar sedang menuju ke tempat yang salah. Mereka melanjutkan perjalanan, meski hati mereka masih penuh keraguan. Kegelapan semakin menyelimuti hutan. Pepohonan yang tinggi dan lebat membuat cahaya rembulan hampir tak tembus. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, berbaur dengan suara angin yang semakin kencang. Joko tetap memimpin, perasaannya penuh dengan ketegangan. Setiap kali ia mendongak, ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Namun, ada juga dorongan yang membimbingnya untuk terus berjalan. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia temukan. Suara itu, meskipun semakin mengganggu, terasa seperti petunjuk yang harus diikuti. Tiba-tiba, saat mereka melewati sebuah batu besar yang terlihat seperti monumen alami, suara itu kembali terdengar. Joko, tolong. Suara itu kembali memanggil, dan kali ini lebih jelas, lebih mendalam. Joko menoleh, melihat ke sekelilingnya. Semua orang berhenti. Ayu tampak cemas, sementara Roni dan Aryo menatap Joko dengan pandangan khawatir. Ada lagi, bisik Joko, matanya berkaca-kaca. Aku mendengarnya lagi. Tidak mungkin, kata Ayu dengan cepat, mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya khayalanmu. Namun Joko sudah tidak bisa berhenti mendengarkan. Suara itu datang dari sana. Ia menunjuk ke sebuah jalur sempit yang mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap. Tanpa berkata apa-apa lagi, Joko mulai melangkah ke arah itu, seakan-akan tak bisa menahan dorongan kuat dalam dirinya. Ayu memanggilnya, tetapi Joko sudah tidak mengindahkannya. Joko, jangan, serunya, suaranya pecah oleh kekhawatiran. Joko, tunggu, teriak Aryo, berlari mengejar Joko. Roni tampak ragu sejenak, kemudian mengikuti langkah mereka. Meskipun hati mereka dipenuhi ketakutan, perasaan ingin tahu membawa mereka lebih jauh lagi. Ada sesuatu yang aneh di hutan ini, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut mereka. Mereka terus melangkah lebih dalam, menuju jalur sempit yang semakin menyempit. Seiring mereka berjalan, suara itu semakin keras. Tidak hanya terdengar dari dalam batu yang Joko pegang tadi, tapi juga datang dari berbagai arah, seperti berputar-putar mengelilingi mereka. Mereka semua terperangkap di sini, tolong, bantu aku. Suara-suara itu semakin sering terdengar, namun tak ada yang bisa mereka lihat. Semua rasa takut yang mereka coba sembunyikan kini terbawa ke permukaan. Tetapi Joko seolah terhipnotis, matanya kosong, hanya fokus pada arah yang ditunjuk oleh suara itu. Aku merasa, kita semakin dekat, bisik Joko dengan suara penuh keyakinan. Tapi ini gila. Ayu berteriak, memegang tangan Joko. Kita sudah jauh banget, kita harus berhenti. Namun Joko terus berjalan, tidak mendengarkan. Ini bukan hanya suara biasa. Mereka butuh bantuan. Aku harus tahu apa yang terjadi di sini. Mereka melangkah lebih jauh, semakin dalam ke dalam hutan yang tampaknya tidak berujung. Tanpa mereka sadari, mereka telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Keputusan yang mereka buat untuk terus maju kini membawa mereka ke dalam sebuah misteri yang tidak bisa mereka hentikan. Hutan semakin gelap. Langkah kaki mereka semakin berat seiring waktu berlalu, seolah ada beban tak terlihat yang mengikutinya. Tidak ada suara lain selain desahan napas mereka yang terengah-engah. Joko di depan, matanya kosong dan terfokus pada sesuatu yang hanya bisa dilihatnya. Ayu, Roni, dan Aryo mengikuti, meski langkah mereka terasa semakin ragu. Joko, Ayu memanggil, suaranya bergetar. Kita sudah cukup jauh. Kita harus berhenti. Namun Joko tidak menjawab. Ia terus melangkah maju, seolah mendengar sesuatu yang hanya bisa dipahami olehnya. Sepertinya suara itu semakin jelas, semakin nyata.
Teriakan-teriakan yang terdengar di telinganya seperti semakin mendekat. Ayo, Joko, kita tidak bisa terus seperti ini. Ayu berusaha menarik lengan Joko, tetapi Joko menepis tangannya dengan kasar. Jangan ganggu aku, Ayu, katanya dengan suara datar, tanpa emosi. Kita harus terus berjalan. Suara itu, mereka butuh aku. Mereka sedang memanggil. Roni dan Aryo saling memandang. Mereka merasa seperti ada yang salah dengan Joko. Sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Mata Joko yang tadi cerah kini tampak kosong, seperti kehilangan tujuan selain mengikuti suara itu. Joko, dengarkan aku. Ini bukan hal yang baik. Kita harus pergi sekarang juga, teriak Roni, tapi Joko tidak menggubrisnya. Aryo meremas pundak Joko dengan kuat. Joko, kamu harus berhenti. Kita sudah melewati batas. Joko menoleh pelan, dan matanya bertemu dengan mata Aryo. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian tidak mengerti. Mereka membutuhkan aku. Suaranya terdengar sangat pelan, seperti suara bisikan yang terperangkap di dalam dirinya. Ayu menggigil. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menyelimuti mereka, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan di setiap detak jantung yang semakin cepat. Hutan ini, tempat yang semula terasa seperti petualangan, kini terasa seperti sebuah penjara tanpa jalan keluar. Mereka terjebak. Tunggu, kata Ayu, tiba-tiba berhenti di tempatnya. Semua orang menoleh padanya. Lihat itu, ia menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang menjulang di tengah jalan. Di sana, di dekat batang pohon, ada sebuah bayangan yang bergerak perlahan. Tidak jelas apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang nyata, tetapi itu cukup untuk membuat mereka semua terdiam. Bayangan itu tampak bergerak cepat, seperti sesuatu yang mengintai mereka, tapi begitu mereka mencoba menatapnya lebih jelas, bayangan itu menghilang. Roni melangkah mundur, wajahnya pucat. Ada yang salah di sini, gumamnya. Joko menoleh, matanya kembali tertuju pada bayangan itu, tetapi ketika ia melangkah ke sana, bayangan itu hilang. Hanya hutan yang gelap dan sunyi yang tersisa. Joko, kita harus kembali. Ini sudah gila, teriak Ayu, hampir menangis. Aku nggak mau mati di sini. Tapi Joko tidak mendengarnya. Ia terus melangkah, lebih cepat, seakan sudah tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara itu, suara yang aneh, mengerikan, dan mendalam, terus memanggilnya, semakin dekat, semakin jelas. Aku harus pergi ke sana, kata Joko, suara penuh keyakinan. Aku tahu di sana jawabannya. Mereka berempat, yang tadinya begitu bersemangat untuk menemukan sesuatu yang menarik di hutan ini, kini mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka mulai merasakan bahwa perjalanan ini tidak lagi sekadar pencarian petualangan, melainkan sebuah jalan yang membawa mereka menuju sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Ketegangan semakin memuncak. Langkah kaki mereka semakin berat, namun mereka terus mengikuti Joko. Ayu menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Roni, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini terlihat sangat cemas. Aryo juga tidak bisa menahan rasa khawatirnya, tetapi ia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Mereka sudah terperangkap dalam sebuah situasi yang mereka sendiri tidak bisa kendalikan. Ada yang mengawasi kita, bisik Aryo dengan cemas, matanya terus melirik ke arah belakang, seolah-olah menghindari sesuatu yang mengintai. Joko mendengarnya, tetapi tidak mengindahkan peringatan itu. Dia hanya fokus pada satu tujuan, suara itu, yang terus memanggilnya untuk datang lebih dekat. Mereka berjalan lebih jauh lagi, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang terasa sangat asing. Tanah di bawah kaki mereka tampak basah dan berlumpur. Di depan mereka ada sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Dari dalam gua itu, suara itu semakin jelas terdengar. Teriakan, ratapan, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Joko, jangan, teriak Ayu, memegang erat lengan Joko. Kita tidak bisa masuk ke sana. Ini pasti jebakan.
Namun, Joko menatap gua itu dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi mendengar peringatan Ayu. Aku harus masuk, katanya, suara datar dan penuh keyakinan. Aku harus tahu apa yang ada di dalam. Sebelum ada yang sempat menghentikannya, Joko melangkah maju, menuju mulut gua yang gelap. Langkahnya mantap, seakan ia telah tahu betul apa yang akan ia temui di sana. Ayu, Roni, dan Aryo hanya bisa berdiri terpaku, melihat Joko yang semakin terbenam dalam kegelapan gua. Namun, begitu Joko melangkah lebih jauh, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar mereka. Ada suara aneh yang terdengar seperti suara bisikan ribuan orang, berputar-putar, mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak cepat di antara pepohonan. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Apa yang terjadi? Ayu berteriak, takut, matanya memandang sekeliling, mencari sesuatu yang bisa dia pegang. Ada yang tidak beres. Tetapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, dari dalam gua terdengar suara teriakan yang sangat keras, suara yang membuat darah mereka berdesir dingin. Teriakan itu datang dari Joko. Teriakan yang mengerikan, penuh dengan rasa sakit. Ayu, Roni, dan Aryo tidak bisa lagi menunggu. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju gua itu, berusaha menyelamatkan Joko. Tetapi saat mereka melangkah masuk ke dalam gua, yang mereka temui hanya kegelapan dan hening. Dan Joko? Ia sudah hilang. Mereka berdiri diam di mulut gua, kebingungan. Gua itu gelap, terlalu gelap, bahkan untuk mata mereka yang sudah terbiasa dengan kegelapan hutan. Udara di dalamnya terasa berat, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata tengah mengintai mereka. Ayu, Roni, dan Aryo saling berpandangan, seolah-olah masih mencari jawaban dari apa yang baru saja terjadi. Joko hilang begitu saja tanpa jejak. Mereka tidak mendengar suara apapun setelah teriakan itu. Hanya kesunyian yang memenuhi udara. Apa yang terjadi? Suara Roni terdengar cemas, bergetar. Dia melangkah maju, memasuki gua dengan hati-hati. Joko harus ada di sini. Dia nggak mungkin hilang gitu aja. Ayu dan Aryo mengikuti dari belakang, langkah mereka ragu. Rasa takut mulai menguasai mereka. Mereka tahu sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, tetapi mereka juga tahu mereka harus mencari Joko. Meninggalkannya di dalam gua ini, berarti mereka tidak hanya meninggalkan teman mereka, tapi juga membiarkan sesuatu yang tak terdefinisi menguasai mereka. Joko, teriak Ayu, suaranya pecah, namun hanya kesunyian yang menjawab. Tidak ada jawaban, tidak ada langkah kaki. Dia harus ada di sini, entah di mana, kata Aryo, memandang ke sekeliling dengan cemas. Tidak mungkin dia pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Mereka berjalan lebih jauh, mencoba menerobos kegelapan yang semakin pekat. Gua ini terasa semakin sempit dan sesak. Di setiap sudutnya, mereka merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Gema langkah kaki mereka terdengar keras, terlalu keras, seolah-olah ada yang mengikuti. Joko. Ayu kembali memanggil, meskipun suaranya mulai teredam dalam gua. Tak ada jawaban. Roni berhenti sejenak, menatap ke dalam kegelapan. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menggelisahkan. Aku nggak suka ini. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Aryo mengangguk, wajahnya pucat. Ini tidak normal. Kita harus keluar dari sini, Ayu. Ayo, kita pergi. Namun Ayu tetap berdiri di tempatnya, matanya kosong, seolah dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Perasaannya seolah terhimpit oleh sesuatu yang berat. Keinginan untuk menemukan Joko lebih besar daripada rasa takut yang menggerogoti dirinya. Ayu, kata Roni dengan lembut, Joko tidak ada di sini. Mungkin dia sudah pergi. Mungkin kita harus kembali. Tapi Ayu tidak mendengarnya. Matanya terfokus pada sesuatu di dalam gua, pada sebuah bentuk yang tidak jelas. Sesuatu yang tampaknya bergerak dalam kegelapan. Bayangan itu bergerak cepat, namun ketika mereka berusaha melihat lebih jelas, bayangan itu hilang.
Ayu melangkah maju, meskipun rasa takut semakin mencekik. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya lebih dalam, ke tempat yang lebih jauh di dalam gua itu. Tanpa sepatah kata pun, Ayu berjalan lebih dalam, diikuti oleh Aryo dan Roni yang terpaksa mengejarnya. "Kita harus berhenti," ujar Roni, sudah tidak bisa menahan rasa takutnya. "Ayu, jangan teruskan. Ini bahaya." Tapi Ayu hanya melangkah lebih jauh, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Dia terus mengikuti suara yang sangat samar, suara yang hanya ia dengar dalam hatinya. Suara yang semakin jelas. Suara yang memanggilnya. "Mereka butuh aku," gumam Ayu, lebih pada dirinya sendiri. Aryo, yang berjalan di belakang, memandang Ayu dengan cemas. Perasaannya semakin kuat bahwa mereka sudah tidak bisa kembali. Sesuatu yang mengerikan sudah terbangun di sini, dan mereka hanya bisa mengikutinya. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam gua yang semakin sempit. Udara di sini terasa semakin dingin, membuat tubuh mereka gemetar. Suara yang sebelumnya hanya samar kini semakin jelas, semakin mengerikan. Teriakan yang tak terjawab, tangisan yang melintasi ruang dan waktu, suara orang-orang yang meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang untuk membantu mereka. Ketika mereka mencapai bagian terdalam gua, mereka berhenti. Ada sebuah ruang terbuka di sana, yang cukup besar, namun dipenuhi oleh bayangan gelap yang tak jelas wujudnya. Di tengah ruang itu, sebuah batu besar tampak menghadap ke mereka. Batu itu, yang tak terlihat biasa, tampaknya sudah lama berada di sana. Batu itu, dengan bentuk yang aneh dan kasar, seperti dipahat dengan tangan yang tidak manusiawi. Ayu mendekat ke batu itu, matanya terfokus pada sesuatu yang terukir di permukaan batu. Tulisannya tampak seperti simbol-simbol kuno, yang tidak bisa mereka baca. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat familiar, seolah mereka pernah melihat simbol-simbol itu sebelumnya. "Ayu, Ayu." Aryo memanggilnya dengan suara panik, tetapi Ayu sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Matanya seperti terpaku pada batu itu. Dia meraih batu itu, dan seketika, tangan Ayu menyentuh permukaannya yang dingin. Begitu Ayu menyentuh batu itu, suara-suara yang terdengar semakin keras. Teriakan yang memekakkan telinga, seolah dari segala penjuru. Ayu menjerit keras, merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Suara itu semakin menguasai pikirannya, suara-suara itu semakin nyata. Ayu jatuh ke lututnya, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tidak bisa tahan lagi." Teriaknya, suaranya pecah. Roni dan Aryo berlari ke arahnya, namun mereka terhenti ketika melihat mata Ayu yang kini kosong. Matanya hanya menatap mereka dengan kekosongan yang dalam, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. "Ayu, Ayu, bangun!" Roni berteriak, mengguncang tubuh Ayu, tetapi tubuh Ayu hanya terkulai lemas di sana, matanya terus terbuka, memandang kosong ke dalam kegelapan. Namun, di saat yang sama, sebuah suara muncul dari dalam batu itu. Suara itu sangat jelas, lebih keras, seperti datang dari kedalaman hati mereka. Suara itu adalah suara Joko. "Bantu aku, bantu aku." Suara Joko bergema di dalam gua, dan itu bukan hanya suara dari tubuh Joko yang hilang, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan. Suara itu seolah-olah berasal dari dalam batu itu, seperti roh yang terperangkap, memanggil mereka untuk masuk lebih dalam. "Apa ini?" Aryo berseru, wajahnya semakin pucat. "Apa yang kita lakukan di sini?" Roni menatap Ayu yang masih terkulai, kemudian melihat batu itu. Ada yang sangat salah dengan semuanya. Mereka bukan hanya terjebak di dalam gua ini, mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Di dalam kegelapan, mereka akhirnya sadar. Mereka tidak hanya mencari Joko, mereka sedang menuju kehancuran mereka sendiri. Suasana dalam gua itu semakin menyesakkan. Roni, Aryo, dan Ayu yang terkulai lemas di lantai gua merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang semakin dalam. Bisikan itu, suara Joko yang memanggil mereka, berputar-putar dalam pikiran mereka,
semakin jelas dan semakin keras. Namun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada tanda-tanda Joko. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Roni berdiri dengan gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Ia melihat Ayu, yang masih terkulai tak berdaya, tubuhnya kaku. Matanya kosong, tak ada kehidupan di dalamnya. Aryo, yang berdiri di samping Ayu, tampak semakin cemas, kepalanya terkulai menatap batu besar yang ada di depan mereka. Ayu, ayo bangun. Aryo berusaha mengguncang tubuh Ayu, tetapi tubuh itu hanya berguncang lemah. Ayu tidak bergerak. Roni mendekat, menatap wajah Ayu yang pucat. Ayu, kamu harus sadar. Kita harus keluar dari sini. Roni berusaha lebih keras, mencoba mengangkat Ayu, tetapi semakin dia berusaha, semakin terasa berat tubuh Ayu. Seolah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya di tempat itu, membuat Ayu tetap terperangkap dalam gelapnya gua. Tiba-tiba, bisikan itu datang lagi. Suara itu terdengar lebih dekat, lebih mengganggu. Ayu, Roni, Aryo, datanglah. Suara Joko terdengar memanggil mereka dari dalam gua, seolah berasal dari segala penjuru. Roni membeku. Suara itu begitu jelas, begitu nyata. Joko? Joko ada di mana? Teriak Roni. Suaranya panik, namun hanya Gema yang kembali menyapanya. Aryo memandang ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Joko tidak ada di sini, Roni. Tidak ada siapa-siapa, katanya, suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menenangkan Roni. Namun Roni tidak bisa mendengar kata-kata itu. Bisikan itu terus terdengar, lebih keras, lebih mendalam, seperti suara yang datang dari dalam pikirannya. Roni menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu, tetapi semakin dia berusaha menutupinya, semakin suara itu memaksa masuk ke dalam pikirannya. Joko, 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 namanya dipanggil tanpa henti. Tiba-tiba, Roni merasakan tubuhnya menjadi sangat lemas. Kakinya seperti tidak bisa lagi menahan tubuhnya, dan dia terjatuh ke tanah. Matanya terpejam, namun suara itu semakin jelas terdengar. Suara itu seolah meresap ke dalam dirinya, merasuk ke dalam otaknya. Apa yang terjadi? Roni berusaha mengangkat tubuhnya, tetapi kegelapan itu semakin menekan, semakin memengaruhi dirinya. Aryo mencoba mendekat, mengguncang tubuh Roni. Roni, bangun. Jangan sampai kamu juga hilang seperti Ayu. Tapi Roni hanya terdiam, matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Ia terlihat seperti sedang berada dalam dunia lain, sebuah dunia yang penuh dengan bisikan dan kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Aryo bertanya pada dirinya sendiri, suara desahan keluar dari bibirnya. Kenapa kita tidak bisa keluar dari sini? Dia memandang batu besar itu lagi. Batu yang semakin lama semakin terlihat seperti sesuatu yang tidak seharusnya mereka dekati. Simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya kini tampak lebih jelas, tetapi sepertinya semakin dilihat, semakin membuat kepalanya pusing. Aryo tahu, mereka harus pergi. Tapi entah bagaimana, mereka tidak bisa. Batu itu, suara itu, dan perasaan yang begitu berat seolah menahan mereka untuk terus berada di dalam gua ini. Seketika, suara Joko kembali terdengar. Kalian tidak akan bisa keluar, kalian harus tetap di sini, selama-lamanya. Suara itu terdengar seperti sebuah ancaman, menggema di setiap sudut gua. Aryo menggigil, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Ayu, Roni, kalian harus bertahan, kata Aryo, mencoba berbicara pada dirinya sendiri. Kita harus menemukan cara untuk keluar. Namun, semakin dia berbicara, semakin suara itu merasuk dalam pikirannya. Semakin dia berusaha berpikir jernih, semakin suara itu memenuhi kepala dan hatinya. Kami akan pergi, Aryo berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai meragukan kemungkinan itu. Tanpa sadar, dia mulai meraih batu besar itu, merasakan permukaan dinginnya. Begitu tangannya menyentuh batu itu, suara Joko kembali memenuhi pikirannya. Aku ada di sini, bersama kalian, selamanya. Aryo merenung,
tubuhnya merasa semakin lemah. "Kenapa kami tidak bisa keluar?" gumamnya. Dia merasa ada yang aneh. Ada sesuatu yang mengikat mereka di sini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ayu, yang terkulai lemas, tiba-tiba menggeliat. Matanya terbuka perlahan, namun tatapannya kosong, jam. Aryo terkejut dan menarik tangan Ayu, mencoba membangunkannya. "Ayu, Ayu, kamu bangun," teriak Aryo, suaranya penuh harapan. Namun, Ayu hanya menatapnya dengan mata yang kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih menakutkan. "Apa yang terjadi?" Ayu berbisik pelan, suaranya terdengar putus asa. "Kenapa kita tidak bisa keluar dari sini?" Aryo tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa merasakan ketegangan yang semakin besar. Semua yang mereka alami, semua yang mereka rasakan, semuanya seperti bagian dari sebuah permainan gelap yang tak bisa dihentikan. Lalu, dari dalam kegelapan, suara itu kembali bergema, lebih keras, lebih mengerikan. "Kalian akan tetap di sini selamanya." Dan di saat itu, Aryo merasa dirinya semakin terperangkap dalam bisikan-bisikan yang terus menguasainya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Semua yang mereka alami seolah-olah sudah ditentukan. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Keputusasaan mulai merayapi pikiran mereka, dan mereka tahu, hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Menerima kenyataan bahwa mereka sudah terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dipahami. Tapi bagaimana bisa mereka menerima ini, ketika semua harapan sudah hilang? Ketegangan dalam gua semakin terasa. Suasana yang semula terasa seperti tempat yang hanya sepi dan gelap, kini berubah menjadi lebih menakutkan. Bisikan yang sebelumnya terdengar samar kini seolah melingkupi mereka, menggulung semua pikiran mereka dengan suara-suara yang semakin tak terkendali. Setiap sudut gua seakan memancarkan kegelapan yang lebih pekat, mencekam. Ayu, yang sebelumnya tampak terkulai lemas, kini berdiri dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya kosong, tidak melihat apa-apa. Hanya ada kekosongan yang begitu dalam. Wajahnya terlihat pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Tapi yang paling mengerikan adalah ekspresinya, yang tampak seperti orang yang telah kehilangan jati dirinya. "Ayu?" Suara Roni terdengar khawatir, namun Ayu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, seperti patung, memandang ke dalam kegelapan yang semakin tebal. Sesekali, matanya bergerak-gerak, tetapi tidak ada fokus di sana. Roni mengerutkan dahi, merasa ada yang tidak beres. "Ayu, kamu dengar aku kan?" Dia mendekat, menggoyang-goyangkan tubuh Ayu, tetapi tidak ada reaksi. Di sisi lain, Aryo merasa semakin tercekik dengan ketegangan ini. Semua suara itu, bisikan itu, terasa semakin menguasai dirinya. Seperti ada yang menarik-narik pikirannya, menggerakkan tubuhnya tanpa kontrol. Ia bisa merasakan perubahan di dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan tak terdefinisi. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada dirinya. "Ayu, ayo, kita keluar dari sini," teriak Roni lagi, namun Ayu tetap diam. Ada yang aneh dengan cara dia berdiri, seperti tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Seperti ada sesuatu yang mempengaruhinya dari dalam, seperti ada kekuatan yang mengikatnya dengan gua ini. Aryo yang sudah mulai merasa panik, berusaha berpikir jernih. "Kita nggak bisa tetap di sini. Batu itu yang membuat semua ini terjadi. Kita harus hancurkan batu itu." Aryo berkata dengan nada yang penuh tekad, namun dia tahu, semangatnya hampir habis. Semua yang mereka lakukan sejak tadi tidak menghasilkan apapun. Mereka seperti berada dalam mimpi buruk yang berulang. Roni memandang batu besar itu. Simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya seolah tertawa dengan caranya sendiri, seolah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan bisa bebas begitu saja. Bisikan yang semakin menggema seolah mengonfirmasi pemikirannya, bahwa mereka terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Bagaimana kalau kita benar-benar nggak bisa keluar?" kata Roni, suaranya lebih pelan, seperti suara yang keluar dari dalam kegelapan. "Bagaimana kalau ini memang akhir kita?"
Aryo menatap Roni dengan cemas. Jangan ngomong begitu. Kita nggak bisa menyerah. Namun, semakin dia berkata begitu, semakin berat perasaan yang menimpanya. Aryo bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang menanti mereka. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menutup mereka dalam kegelapan yang abadi. Suara Joko kembali terdengar, lebih jelas, lebih menekan. Kalian tidak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Suara itu datang dari dalam gua, dari dalam batu yang mengerikan itu. Aku sudah berada di sini. Di tempat ini. Di dalam batu ini. Kalian akan tetap bersamaku. Roni dan Aryo saling memandang. Mereka merasa tubuh mereka semakin lemah, semakin terhisap oleh suara-suara itu. Seolah semua energi mereka terkuras hanya untuk mendengarkan bisikan yang tidak henti-hentinya menyeret mereka lebih dalam. Semua harapan yang mereka miliki seolah hancur seiring berjalannya waktu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Roni, wajahnya semakin pucat. Kita nggak bisa melawan suara itu. Tiba-tiba, Ayu bergerak, tetapi gerakannya sangat lambat dan terkesan kaku. Dia mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke arah batu besar yang terletak di tengah ruangan gua. Dengan tatapan kosong, dia berkata pelan, "Batu itu, dia memanggilku." Roni dan Aryo terdiam. Ada yang aneh dengan ucapan Ayu, dan cara dia mengatakannya. Seolah-olah bukan Ayu yang berbicara. Seolah-olah suara itu bukan datang dari mulut Ayu. "Ayu, apa yang kamu katakan?" tanya Aryo, mencoba untuk menyentuh bahu Ayu, tetapi Ayu justru menjauhkan dirinya. "Kita harus keluar dari sini. Ayu, ayo bangun." Namun Ayu hanya menatapnya, matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, Ayu kembali berkata, "Aku harus tetap di sini. Aku harus mendengarkan mereka. Mereka butuh aku." Suara Ayu terdengar begitu jauh, seolah terperangkap di dalam pikirannya sendiri. Roni dan Aryo semakin cemas. Mereka tahu, ini bukan Ayu yang mereka kenal. Ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai dirinya. Sesuatu yang berasal dari batu itu. "Ayu, jangan dengerin suara itu," teriak Roni dengan putus asa, namun tidak ada reaksi. Ayu hanya berdiri diam, tatapannya kosong menatap batu itu. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Suara itu seperti datang dari dalam kegelapan gua, bukan dari batu, tetapi dari jauh, lebih dalam. Seperti ada suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Suara yang sangat halus, namun bisa mereka dengar dengan jelas. Aryo menoleh dengan cepat, matanya mencari-cari sumber suara itu. Ada yang datang, bisiknya ketakutan. Mereka menunggu, menahan napas, namun tidak ada yang muncul. Gua itu kembali sunyi, hanya ada suara napas mereka yang terdengar keras di telinga. Namun, rasa takut yang mencekam sudah cukup untuk membuat mereka merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang jauh lebih buruk dari suara-suara yang mereka dengar. "Apa itu?" tanya Roni, suaranya bergetar. "Apa yang kita hadapi?" Tidak ada jawaban. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti mereka. Mereka bertiga kini tahu, mereka tidak hanya terperangkap dalam gua ini, tetapi juga dalam sebuah permainan yang jauh lebih gelap, yang mungkin tidak akan pernah mereka menangkan. Gua ini, batu ini, suara-suara ini, semuanya sudah menjadi bagian dari mereka. Dan sepertinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari sini. Roni menggenggam erat batu itu, berusaha menenangkan diri meskipun segala sesuatunya sudah di luar kendali. Batu itu terasa dingin dan berat di tangannya, semakin berat seiring berjalannya waktu. Bisikan itu tidak pernah berhenti, terus berputar dalam kepalanya, seolah menggoda untuk merasuk lebih dalam. Suara Joko, suara yang dulu dia kenal, sekarang hanya menjadi kenangan yang semakin buram. Kini, suara itu berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dia kenali. "Apa yang harus kita lakukan, Aryo?" tanya Roni, suaranya lemah. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Aryo hanya terdiam,
Matanya terfokus pada batu itu yang semakin tampak seperti sumber dari semua malapetaka ini. Sejak pertama kali mereka menemukannya, semuanya mulai berubah. Perasaan cemas, ketegangan, dan suara yang semakin menguasai mereka. Semua itu berawal dari batu ini. Aku nggak tahu, Ron, jawab Aryo akhirnya, suara berat, penuh keputusasaan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, seolah semakin memperburuk keadaan. Mereka duduk dalam diam, hanya terdengar desiran angin yang entah dari mana datangnya. Suara-suara itu masih ada, terus menggema di pikiran mereka, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Mereka hanya terperangkap dalam ruang yang tak terlihat batasnya, sebuah ruang yang tidak mengizinkan mereka keluar. Ayu, yang sebelumnya diam, kini mulai bergerak perlahan. Tangan Ayu gemetar, ia memegang kepala dengan kedua tangan, seolah berusaha menahan sesuatu yang berat. Matanya terpejam, tetapi gerakannya seperti mencari sesuatu di dalam kegelapan. Ayu, Roni memanggil pelan, namun Ayu tidak menoleh. Kamu masih di sini, kan? Ayu membuka matanya, namun pandangannya kosong, seolah jauh. Aku mendengar mereka, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Mereka ada di sini, mereka ingin aku tetap di sini. Roni merasakan tubuhnya merinding. Bisikan itu tidak hanya menguasai pikirannya, tapi juga Ayu. Semua terasa semakin nyata. Ayu, yang sebelumnya tampak hilang dalam keheningan, kini kembali berbicara. Namun, suaranya penuh dengan kesedihan dan kebingungannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya, menjauhkan dirinya dari kenyataan. Jangan dengarkan suara itu, Ayu, kata Roni dengan penuh harapan. Kita harus pergi. Ini semua hanya permainan mereka. Tetapi Ayu tetap diam, tidak ada perubahan di wajahnya. Sepertinya, suara itu semakin mendalam menguasai pikirannya. Aryo berdiri dengan langkah berat, menatap batu itu lagi. Batu yang tampak semakin mengerikan di bawah cahaya redup. Ada sesuatu yang sangat kelam yang mengendap di dalamnya, seolah mengundang mereka untuk lebih dalam lagi. Aryo, kita harus menghancurkannya, kata Roni, matanya bersinar dengan keputusasaan. Batu ini yang membuat kita terperangkap di sini. Aku yakin kalau kita hancurkan batu ini, kita bisa keluar. Aryo menatap Roni, lalu mengalihkan pandangan ke batu itu. Sebuah rasa takut menggelayuti hatinya, tetapi juga ada rasa bimbang yang menahannya. Batu itu bukan hanya benda mati. Setiap kali ia memandangnya, ia merasa seolah batu itu bisa melihat mereka, mengawasi mereka. Dan semakin lama mereka diam di sini, semakin kuat perasaan itu. Aryo, Roni mendesak, kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus keluar. Aryo mengangguk pelan, merasa berat untuk mengambil keputusan. Tetapi tak ada pilihan lain. Mereka sudah terlalu lama terperangkap dalam kegelapan ini. Dengan hati yang ragu, Aryo melangkah maju, mendekati batu besar itu. Suara bisikan yang semakin keras membuat pikirannya kabur. Dia ingin berlari, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang seolah memanggilnya, menariknya lebih dekat dengan batu itu. Tidak, gumam Aryo pada dirinya sendiri. Kita harus menghancurkannya. Dia mengangkat tangan dan menghantam batu itu dengan batu yang ia ambil dari sekitar gua. Namun, begitu batu itu menyentuh permukaan batu besar itu, sepertinya semuanya berubah. Batu itu bergetar, mengeluarkan suara bergemuruh yang begitu keras, hingga Aryo merasa telinganya berdenging. Kegelapan semakin menebal, dan suara itu, suara Joko, terdengar lebih keras. Kenapa kamu menghancurkanku? Bisik suara itu, seolah datang dari dalam batu. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Aku ada di sini. Aku selalu ada di sini. Aryo mundur dengan cepat, melempar batu yang dipegangnya ke lantai gua. Ini bukan Joko, kata Aryo gemetar, ini bukan suara Joko. Tidak, kata Ayu, suaranya terdengar parau. Ini dia. Ini yang memanggilku. Dia ada di dalam batu itu. Aku harus tetap di sini.
Roni berlari menuju Ayu, mencoba membangunkannya, tetapi Ayu hanya terdiam. Tidak ada respons. Semua itu membuat Roni semakin panik, dan suara-suara itu semakin menguasainya. Kita harus pergi, Ayu. Roni berteriak, tetapi Ayu tetap tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke depan, seolah ia sudah tidak ada di sana. Seolah ia sudah hilang, menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap. Suasana gua kembali sepi. Tidak ada suara selain detak jantung mereka yang keras. Semua terasa begitu mencekam, seperti ada yang mengintai mereka dari kegelapan. Semua jalan menuju keluar terasa semakin jauh. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain terus terperangkap dalam ketakutan yang semakin dalam. Ayu akhirnya berbisik pelan, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka sudah menang. Dengan itu, mereka tahu. Mereka tidak hanya terperangkap dalam gua ini. Mereka terperangkap dalam sebuah kutukan yang tak bisa dijelaskan, kutukan yang datang dari batu itu, dan mungkin, kutukan yang sudah ada sejak lama, menunggu mereka untuk datang dan menghadapinya. Dan mereka tahu, semakin lama mereka tetap di sini, semakin sedikit harapan yang tersisa. Udara di dalam gua terasa semakin pengap. Roni merasakan dada yang sesak, napasnya berat. Setiap detik yang berlalu semakin menambah rasa terperangkap yang menghimpit. Batu besar itu, dengan simbol-simbol kuno yang tampak seperti hidup, terus memancarkan aura yang semakin pekat. Bisikan itu, suara-suara yang sebelumnya terasa samar, sekarang jelas dan menekan. Suara yang menggelapkan pikiran, seolah merasuki setiap sudut kepala mereka. Ayu masih terdiam, matanya kosong, dan tubuhnya seperti tidak lagi miliknya. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Roni melihatnya, hatinya teriris. Seperti ada bagian dari diri Ayu yang hilang, seolah sudah tidak ada lagi yang tersisa. Semua itu karena batu ini, yang mereka temukan dengan begitu ceroboh. Batu yang membawa mereka ke dalam perangkap ini, mengikat mereka dalam kutukan yang semakin kuat. Roni merasa putus asa. Dia melirik Aryo, yang juga terlihat lelah. Wajah Aryo pucat, matanya terlihat lemah. Sejak pertama kali mereka menyentuh batu itu, semua harapan mereka seolah sirna. Mereka terjebak dalam sebuah permainan yang tidak mereka pahami, dan semakin mereka berusaha melarikan diri, semakin mereka terperangkap dalamnya. Aku nggak tahan, Ron, kata Aryo pelan, suara yang terkesan hampa. Semua ini, semuanya membuat aku ingin berhenti. Aku nggak bisa terus seperti ini. Roni menggeleng cepat, merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan perasaan Aryo. Jangan ngomong begitu. Kita masih bisa keluar dari sini. Kita harus keluar. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, Roni sendiri tidak yakin lagi. Tidak yakin bahwa mereka bisa keluar. Batu itu sudah terlalu kuat, dan suara-suara itu semakin mempengaruhi mereka. Suara Joko, yang terdengar begitu jelas, kini tidak hanya berbisik, tetapi berteriak. Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Suara itu berdesis, membuat telinga mereka terasa sakit. Aku sudah ada di sini. Aku menguasai kalian sekarang. Roni menutup telinga, berusaha menahan efek suara itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin suara itu masuk ke dalam kepalanya. Suara itu terasa menggerogoti, seperti sesuatu yang tidak bisa dihentikan, seperti sesuatu yang sudah melekat di dalam tubuhnya. Ayu tiba-tiba bergerak, dan Roni langsung menoleh. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Ayu bergerak sekarang. Matanya tidak lagi kosong, tetapi dipenuhi dengan rasa ketakutan yang nyata. Namun, meskipun ketakutan itu ada, Ayu tetap seperti terikat dengan batu itu, seolah-olah dia tidak bisa melepaskan diri. Ayu, apa yang terjadi? Tanya Roni, gemetar. Ayu, kamu dengar aku? Ayu menatap Roni, tetapi pandangannya kosong. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Ayu berkata, aku mendengar mereka, mereka ingin aku tetap di sini. Mereka tidak ingin kita pergi. Roni merasa darahnya membeku. Tidak ada lagi kejelasan di wajah Ayu, hanya ada ketakutan yang menggantung,
seolah-olah Ayu sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak mereka lihat. Sesuatu yang ada di dalam batu itu. Jangan dengarkan mereka, Ayu. Roni mendekat, menggoyangkan tubuh Ayu. Ini bukan kamu. Kita harus keluar dari sini. Tapi Ayu tidak menjawab. Tubuhnya tetap diam, seolah-olah tak ada yang bisa menjangkau pikirannya. Hanya ada suara-suara itu, yang semakin menguasai dirinya. Ini semua salah, Ron, kata Aryo, suaranya serak. Kita sudah terlalu jauh. Batu itu, suara itu, semuanya sudah menguasai kita. Roni menggigit bibirnya, berusaha keras menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam kepanikan. Kita nggak bisa berpikir seperti itu, Aryo. Kita harus tetap bertahan. Kita masih punya kesempatan. Kita hanya perlu menghancurkan batu itu. Tetapi kata-kata itu hanya menggantung di udara. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain merasa semakin lemah, semakin rapuh. Mereka tidak bisa lagi berpikir jernih. Suara-suara itu terus menggema di kepala mereka, menuntun mereka ke jalan yang tak terlihat, jalan yang membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di luar sana, dunia mungkin masih ada, tetapi di sini, di dalam gua ini, mereka hanya terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Waktu seperti terhenti. Mereka tidak tahu apakah ini tengah terjadi sekarang atau jika mereka sudah terperangkap dalam waktu yang tak bisa mereka pahami lagi. Tiba-tiba, suara yang lebih keras terdengar, lebih jelas, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Suara itu datang dari dalam batu, merasuk ke dalam tubuh mereka, seolah-olah memaksa mereka untuk mendengarkan. Kalian sudah menjadi bagian dari saya, suara itu berkata dengan penuh kekuatan. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Kalian sudah ada di sini untuk selamanya. Suara itu membuat Roni terkejut, tubuhnya gemetar, dan dia jatuh terduduk. Perasaan takut dan putus asa menyelimuti dirinya. Apa yang mereka dengar bukan hanya bisikan atau teriakan, itu adalah suara yang datang dari tempat yang jauh lebih gelap, jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ayu bergerak lagi, kali ini dengan lebih cepat. Wajahnya yang pucat tampak semakin aneh. Aku harus tetap di sini, katanya, dengan nada yang begitu datar. Aku harus mendengarkan mereka. Roni merasa hampir tidak bisa bernafas. Ayu, sahabatnya, sudah hilang. Ia bukan lagi orang yang sama. Batu itu telah mengubahnya. Mungkin mereka semua sudah berubah, sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Ayu, jangan, teriak Roni, meraih tangan Ayu, tetapi Ayu menarik tangannya dengan kasar. Dia menatap Roni dengan tatapan yang kosong, seolah dia sudah tidak ada di sana. Kita harus keluar, Ayu. Kita harus pergi dari sini. Namun, suara itu kembali. Tidak ada yang bisa pergi. Kalian sudah terperangkap. Kalian adalah bagian dari kami. Roni menatap Ayu yang kini berdiri di depan batu itu, seolah terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ada kegelapan yang mengelilingi mereka, dan Roni tahu, semakin lama mereka di sini, semakin sedikit harapan yang tersisa untuk mereka keluar. Roni berdiri kaku, menatap Ayu yang masih terpaku di depan batu itu. Tubuhnya terlihat kaku, seperti patung yang sudah tidak hidup lagi. Wajahnya kosong, tak ada ekspresi, hanya mata yang melotot lurus ke batu itu, ke batu yang telah mengubah mereka semua. Setiap detik yang berlalu, Roni merasa seolah waktu berhenti. Dia bisa merasakan kegelapan menggerogoti mereka, menelan mereka perlahan-lahan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada pilihan lagi. Ayu, suara Roni tercekat. Ayu, tolong jangan lakukan ini. Kembalilah, kita masih bisa pergi. Namun Ayu tetap diam. Bahkan tidak ada sedikit pun reaksi di wajahnya. Seolah dia sudah tidak mendengar lagi apa yang dikatakan. Hanya suara-suara itu yang mendominasi pikirannya sekarang. Di sisi lain, Aryo terlihat lebih terpuruk. Wajahnya semakin pucat, matanya tampak kosong, seperti sedang berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seperti ada beban yang menahan tubuhnya.
Aku nggak tahu lagi, Ron, Aryo berbisik, suaranya serak. Kita sudah terjebak. Semua ini nggak nyata. Kita sudah kehilangan semuanya. Roni memandang Aryo dengan tatapan tajam, mencoba menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka kekuatan. Namun, Aryo hanya menunduk, tidak bisa menghadapinya. Apa yang tersisa selain keputusasaan? Suara itu, suara yang tidak bisa dijelaskan, yang sejak pertama kali mereka menyentuh batu itu terus menggema, kini semakin keras. Tidak hanya terdengar di dalam kepala mereka, tetapi juga di sekitar mereka, seolah dunia ini telah dipenuhi oleh suara itu. Suara itu terus menuntut, menggoda, dan mengancam. Semakin mendekat, semakin menggerogoti, semakin menguasai pikiran mereka. Tidak ada yang bisa pergi, suara itu berbicara lagi, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Kalian sudah menjadi milikku. Selamanya. Roni merasakan tubuhnya gemetar. Setiap kata yang keluar dari suara itu seperti belati yang menusuk ke dalam tubuhnya. Dia tahu, mereka sudah terlalu jauh. Batu itu bukan hanya sebuah benda mati. Batu itu adalah sesuatu yang hidup, yang memiliki kekuatan untuk mengubah mereka. Untuk mengubah pikiran mereka, mengubah jiwa mereka, bahkan mengubah diri mereka. Ayo, kita harus hancurkan batu itu, Ron, kata Aryo dengan suara parau. Kita harus menghentikan ini. Roni mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Mereka sudah mencoba menghancurkannya, tetapi setiap kali mereka mendekat, batu itu seperti menolaknya. Seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan yang menahan mereka. Kekuatan apa yang ada di dalam batu itu? Mengapa suara itu begitu kuat, begitu menguasai? Tiba-tiba, tanpa diduga, Ayu bergerak lagi. Kali ini, ia mengangkat tangan dan meraih batu itu. Roni terkejut, berlari untuk menghentikan gerakan Ayu, tetapi sudah terlambat. Ayu sudah memegang batu itu erat, matanya tertutup rapat, seolah mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang ada di dalam batu itu. Seperti sedang berbicara dengan kekuatan yang lebih besar daripada apa yang mereka pahami. Ayu, tidak. Roni berteriak, berlari menghampiri. Tetapi Ayu mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, Roni melihat tatapan berbeda di matanya. Tatapan itu tidak kosong. Tidak lagi kehilangan arah. Tatapan itu gelap. Tatapan itu penuh dengan ketakutan yang bukan hanya miliknya. Aku harus tinggal di sini, kata Ayu, suaranya berubah, lebih dalam, lebih asing. Mereka sudah menungguku. Ayu melepaskan batu itu, dan batu itu kembali memancarkan cahaya yang sangat terang, menyilaukan. Roni terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Ada sesuatu yang mengalir dari batu itu, sesuatu yang begitu kuat hingga membuat tubuhnya terasa seperti dibakar. Apa yang terjadi dengan Ayu? Apa yang terjadi dengan mereka semua? Tolong, Ayu. Kita harus pergi dari sini. Roni berteriak, berusaha mengguncang tubuh Ayu, tetapi Ayu seperti terbungkus dalam lapisan yang tidak terlihat. Seperti ada sesuatu yang telah mengambil alih dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa mereka lawan. Suara itu kembali. Kali ini, lebih jelas, lebih mendalam. Kalian sudah menjadi bagian dari aku. Kalian tidak akan pernah pergi, suara itu berbicara lagi. Selamanya. Kalian sudah di sini. Kalian tidak bisa lari dari aku. Roni merasa seperti tersedot ke dalam kegelapan. Dia melihat ke arah Aryo, yang tampak semakin hilang dalam keputusasaan, tubuhnya kaku, matanya kosong. Ayu juga sudah tidak ada di sana. Mereka semua perlahan terperangkap dalam kekuatan yang tidak mereka pahami. Batu itu, atau mungkin apa yang ada di dalamnya, sudah menguasai mereka. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Roni, yang masih berjuang untuk tidak menyerah, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi setiap langkahnya terasa lebih berat. Batu itu, yang dulu hanya sebuah benda kecil yang mereka temukan di hutan, kini menjadi pusat dari semua kekuatan gelap yang mengendalikan mereka.
Semua yang mereka pikir mereka tahu, semua yang mereka pikir bisa mereka kendalikan, sudah hilang. Aku, nggak bisa lagi, Ron, Aryo akhirnya berkata, suaranya pecah. Kita sudah terlalu jauh. Ini sudah tidak bisa dibalik lagi. Roni menatap Ayu, yang kini kembali terdiam, berdiri kaku, seperti sebuah patung. Pandangan matanya kosong, dan dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Roni menatap batu itu. Batu yang kini tampak seperti menertawakan mereka. Mereka telah kalah. Dan suara itu, suara yang terdengar begitu mengerikan, kini menggema dalam benak mereka tanpa henti. Kegelapan itu akhirnya datang. Roni berdiri di tengah kegelapan, perasaannya hancur. Dia merasa sudah tak lagi punya harapan. Pandangannya kabur, dan tubuhnya terasa berat, seolah dunia di sekitarnya perlahan-lahan runtuh. Ayu, sahabatnya yang dulu ceria, kini hanya tubuh kosong yang tak bisa lagi dia kenali. Aryo pun sudah kehilangan kekuatannya, tenggelam dalam keputusasaan yang dalam. Semua yang mereka usahakan, semua yang mereka perjuangkan, seolah sia-sia. Batu itu sudah mengalahkan mereka. Suara itu, suara yang sudah begitu lama menghantui mereka, masih terus menggema, semakin dekat, semakin mengerikan. Tapi sekarang, entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Roni bisa merasakannya. Suara itu, yang tadinya hanya bisikan halus dan menggoda, kini terdengar lelah, seolah kehilangan kekuatan. Roni menatap batu itu, yang masih bersinar terang di hadapannya. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, meski terasa seperti terjebak dalam keringat dan keletihan yang luar biasa. Kaki-kakinya gemetar, tapi entah kenapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk terus bergerak. Dia tahu, jika dia menyerah sekarang, maka semua yang mereka lakukan, semua yang mereka coba hindari, akan sia-sia. Mereka akan benar-benar hilang. Dengan segenap kekuatannya, Roni melangkah menuju batu itu. Setiap langkah terasa lebih berat, tetapi hatinya dipenuhi oleh satu pemikiran, ini harus berakhir. Batu itu harus dihancurkan. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jika batu itu dihancurkan, semua ini akan berhenti. Jika batu itu dihancurkan, mungkin mereka masih bisa menyelamatkan diri. Roni menyentuh batu itu. Tanpa peringatan, sebuah aliran energi panas yang luar biasa mengalir ke tubuhnya. Roni hampir terjatuh karena kekuatan yang mendesak, tetapi dia terus bertahan. Batu itu bergetar di bawah genggamannya, dan suara itu, suara yang sudah menguasai mereka semua, kini mengeluarkan suara erangan keras, seolah menahan apa yang sedang terjadi. "Apa yang kamu lakukan?" Suara itu bertanya, kali ini terdengar semakin panik. "Kamu tidak bisa menghentikanku. Kalian sudah terperangkap. Kalian semua milikku." Roni tidak peduli. Dia semakin menggenggam batu itu, berusaha keras untuk menahan kekuatan yang berusaha menghentikannya. Dia menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, dia merasakan ketenangan. Suara itu semakin melemah, semakin tidak jelas. Roni merasakan ada sesuatu yang retak di dalam batu itu, seperti kekuatan yang perlahan-lahan runtuh. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi teriakan. Kegelapan yang mengelilingi mereka juga seolah menghilang. Roni membuka matanya dan mendapati batu itu, batu yang dulu memancarkan cahaya mengerikan, telah hancur. Tidak ada lagi cahaya. Tidak ada lagi suara. Hanya keheningan yang mencekam. Dia jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya sangat lelah, tetapi ada perasaan lega yang luar biasa. Semua yang telah mereka hadapi, semua rasa takut, semua suara, seolah sirna begitu saja. Batu itu sudah hancur, dan bersama dengan itu, rasa terperangkap mereka pun hilang. Keadaan sekitar menjadi hening, seolah dunia kembali ke tempatnya yang semula. Ayu, yang sebelumnya hanya berdiri kaku seperti patung, kini tampak terbangun. Matanya yang sebelumnya kosong kini mulai tampak lebih hidup. Perlahan, dia menatap Roni dengan tatapan bingung. "Ron?"
Apa yang terjadi? Kenapa kita di sini? Roni hanya bisa menatapnya dengan wajah tak percaya. Ayu, kamu kembali. Rasa lega yang datang begitu saja membuatnya hampir menangis. Tetapi ia tahu, apa yang terjadi belum sepenuhnya berakhir. Mereka telah melalui sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan begitu saja. Aryo juga terlihat mulai sadar. Tubuhnya yang sebelumnya lemas kini perlahan bergerak. Ron, Ayu, apa yang terjadi? Tanya Aryo, suaranya masih terdengar lemah, tapi tidak ada lagi tanda-tanda putus asa di matanya. Mereka semua terbangun dari kegelapan itu, namun rasa takut yang datang bersamanya tetap tertinggal di dalam hati mereka. Roni melihat batu yang telah hancur, serpihannya tersebar di seluruh tanah. Tidak ada lagi cahaya yang memancar dari sana. Tidak ada lagi suara bisikan yang mengganggu mereka. Tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan batu itu, mereka masih harus menghadapi dampak dari apa yang telah mereka alami. Batu itu bukan sekadar benda fisik yang bisa dihancurkan, ia telah meninggalkan bekas yang dalam di dalam pikiran mereka. Namun, untuk pertama kalinya sejak mereka menemukan batu itu, Roni merasa ada harapan. Mereka bisa keluar dari sini. Mereka bisa kembali ke dunia yang mereka kenal, meskipun itu berarti mereka harus membawa ingatan ini bersamanya. Mereka berdiri bersama, saling mendukung, berusaha melangkah keluar dari tempat itu. Jalan yang mereka lalui terasa lebih ringan, meskipun bekas kegelapan itu masih menempel di dalam hati mereka. Keheningan yang dulu menghantui mereka kini seolah menjadi penanda bahwa semuanya telah berakhir. Di luar gua itu, matahari sudah mulai terbenam, tetapi tidak ada rasa takut yang menyelimuti mereka lagi. Hanya ada rasa lega, meskipun dengan bayangan gelap yang akan terus membayangi mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, batu itu telah hancur, dan dengan itu, mereka bisa kembali ke kehidupan yang normal, meskipun mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayangannya. Batu itu, yang membawa mereka pada kegelapan yang mendalam, kini hanya menjadi kenangan. Dan kenangan itu, meskipun menyakitkan, menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tamat.